saya kemarin dapat ini untuk supaya panjenengan girohnya tumbuh. Kemarin saya di Tegal, ada putranya Mbak Yai Abdul Jamil itu jadi pengurus PWI, ketua PWI, karena dia bersaksi saya akan jadi ketua PWI pertama di kecamatan saya Jatinegara. Kenapa? Ternyata usut punya usut, dia itu ketika nyambut dia menangis, tapi enggak, ceritanya enggak diteruskan. Akhirnya saya tanya di rumah, kenapa sampai nangis? Ternyata dulu Mbah Yai Abdul Jamil tuh hafidz Quran, sesepuh di Jatinegara. Ceritanya ada oknum Mbak Alwi datang. Oknum Mbak Alwi datang minta uang, maksa-maksa mbah saya, abah saya tidak punya uang. Akhirnya minta rokok. Kata abah saya enggak ngerokok. Itu Mbak Alwinya marah-marah. Akhirnya rokoknya si Mbak Alwi itu bawa rokok Sriwedari. Begitu rokoknya dihancurkan dengan tangannya, dimasukkan di dalam air minum, air putihnya Mbak Yai Abdul Jamil. Itu Mbak Yai Abdul Jamilnya dipaksa suruh minum air campuran bakok sampai semaput mau meninggal. Untung ketahuan dia begitu masuk, aku jadi kejar, itu Mbak Alwinya lari. Akhirnya Mbah Yai Abdul Jamil itu seorang hafidz Quran, sesepuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Untung ketolong. Maka rasa sakitnya hatinya beliau tuh tidak pernah berhenti. Makanya ketika ada PWI, dia langsung, saya orang pertama kali jadi ketua PWI Jatinegara. Alhamdulillah sekarang. Pada waktu itu Yai itu minta bantuan kepada pengurus NU waktu itu. Yang ada pengurus NU-nya tidak bereaksi. Pertama Banser tidak bereaksi, kepada Ansor tidak bereaksi, kita kepada Pakuwo tidak bereaksi, kecamatan tidak ada yang reaksi. Akhirnya Pak Ali itu sampai detik ini belum ketemu. Itu langsung megang kepalanya langsung. Mbah Yai Abdul Jamil waktu itu umur di atas 70 tahun, dipegang langsung itu. Subhanallah. Saya tanya kepada kalian, itu kejahatan apa bukan? Dibiarkan atau dilawan? Maka dari itu jangan sampai terjadi ini di gerobokan. Ya, jangan sampai. Kita sayangi semua kiai kita sayangi semua ajengan pangresa kita sayangi semua ulama kita yang ada di Nusantara. Kita bentengi mereka dari kejahatan mereka, jangan sampai itu terjadi. Itu kejahatan yang sangat luar biasa. Makanya Mbah Yai Abdul Jamil ketika itu nggak sadar, keluar pusanya langsung meripatnya itu kayak orang mau meninggal, langsung dibawa di rumah sakit. Untung ketolong. Saya speechless ya teman-teman. Kalau udah bicara soal kiai ya yang kemudian diperlakukan sedemikian buruk oleh Habib Khalid Mbak Alwi itu udah nggak bisa ngomong. Dan ini kalau yang saya terima ya informasi, jadi semua daerah, hampir di setiap daerah di Indonesia itu ya pernah ulama-ulamanya, kiai-kiai setempat ya, kiai-kiai kampung kita itu pernah mengalami hal yang tidak mengenakan, entah itu didawir atau diintimidasi ya. Itu aduh. Dan ya kita lihat PBNU ya, bahkan pemerintahan setempat juga ya, kalau udah sama Mbak Alwi ini ya nggak bakal berkutik. Kenapa? Karena dianggap mereka ya cucu Nabi gitu loh, takut kualat gitu. Tapi hari ini alhamdulillah ada PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bahkan kita semua bisa mengadukan langsung teman-teman kalau ada perlakuan tidak menyenangkan dari Habib Mbak Alwi, entah kita didawir atau diintimidasi ya, itu bisa kita langsung adukan ke PWI LS. Enak sekarang sih ya, jadi mereka juga sekarang segan ya, nggak berani macam-macam. Sekarang yang macam-macam itu ya paling kibin-kibinnya aja tuh, yang petantang petenteng ya. Sekarang mereka udah nggak berani ya, karena pribumi ini udah alhamdulillah merasa
dinaungi ya oleh PWI-LS ini. Dan kesadaran masyarakat Nusantara ini ya alhamdulillah 2 tahun belakangan ini terbilang luar biasa, walaupun seringkali tersendat ya. Tapi yang jelas hari ini itu berbeda kondisinya dengan sebelum adanya polemik nasab, di mana mereka sangat arogan ya, karena doktrin-doktrinnya memang luar biasa dan mereka eksistensinya lama di Nusantara. Jadi wajar kalau PWI-LS dan KK yang lain serta para mujahid ya dalam hal ini mempertahankan marwah daripada NU, marwah daripada sejarah bangsa ini ya kan, ajaran-ajaran baginda Nabi. Memang panjang perjalanannya, nggak jadi masalah, yang penting tetap disuarakan. Jadi mudah-mudahan itu bisa men-trigger kita teman-teman. Jangan sampai kita biarkan hal itu terjadi lagi, hal itu terulang kembali, karena orang yang bodoh adalah orang yang mau terjatuh dalam lubang yang sama ya. Inna fi yadi syubban amrul ummah bi aqdamihim hayataha. Ya, akan bagaimana warna Indonesia ini 10, 20, 30 tahun ke depan. Ya, bangsa ini, agama ini tergantung kepada pemuda-pemudanya, generasi penerusnya. Karena di pundak generasi penerus itulah nanti nasib masa depan bangsa dan agama. Terus kawal ulama Nusantara, jaga persatuan NKRI, harga mati.